Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin, dan kita akan kembali komentari video dari Universitas itu yang berjudul "Saya dicurangi di DPS, hak pilih saya dikasih ke orang, The Real Dirty for 2". Kita akan langsung tonton video yang bisa kita komentari guys. Ini 1, 2, 3 Luis Budi Prasetyo sudah tanda tangan. Siapa yang tanda tangan ini? Jadi sebenarnya tadi pagi, jadi istri saya cari lokasi di mana tempat untuk mencoblos dan ketemulah di tempat itu. Kemudian ketika dia ketemu seorang ibu-ibu. Kemudian dia tanya, "Di mana ya ambil undangannya?" Katanya suruh ambil, dan kemudian ibu-ibu itu bilang, "Ya, undangannya itu kemarin tuh dari bagi-bagiin dan dikasih 1 juta." Dari situ akhirnya oh gitu ya, pulang aja lah, nggak ada kepikiran apapun, tidak punya kecurigaan apapun. Kemudian dia ngajak untuk kami nyoblos. Dia sudah cek secara online lokasinya di mana, ya kan? Setelah dicek secara online, kemudian dapatlah lokasi tersebut. Sebenarnya saya nggak mau pergi ya, terus terang ya, dalam diri saya itu saya memiliki prinsip bahwa siapapun yang jadi terserah, saya akan dukung. Saya nggak akan jadi pihak oposisi dulu. Kalau pemerintah itu saya dukung 1000% dengan. Saya nggak tahu kenapa video ini kok agak patah-patah gitu guys. Nggak tahu itu kenapa. Penting soalnya jelas, penting soalnya ya. Program-programnya yang ada. Makanya saya memiliki satu tingkatan pemikiran di mana ya udah, maksudnya suara itu udah diwakilkan sama banyak orang nantinya gitu. Kemudian ya istri saya bilang, "Ayo cepat, pokoknya harus nyoblos," gitu ya. Kemudian ya saya oke lah, saya pergi nyoblos. Dan di satu tempat itu yang saya nggak mau sebutkan lah untuk apa juga saya sebutkan kan. Di tempat tersebut kemudian saya datang sudah mulai curiga. Curiganya ketika datang itu sudah mulai kode-kode mata orang-orang ini. Kenapa? Ketika saya datang, mungkin karena ya saya bukan KTP bukan wilayah situ, jadi kelihatan asing bagi mereka. Ini siapa begitu? Tapi memang terdaftar secara online di situ persoalannya. Makanya saya ke situ bukan ke tempat lain. Dan ketika kode-kode dan lain-lain, kemudian saya tanya, "Kenapa kok saya sudah antri dari tadi kok saya nggak dilayani? Padahal nama saya ada, KTP saya ada." Nah, mulailah di situ. Mulai aneh-aneh mereka di situ. Dan kemudian ngantri Pak, ngantri. Yang ada undangan saja yang kami layani. Kemudian saya kembali ke tempat duduk. Ya, saya tunjukin aja video ini ya. Minta maaf saya buramkan. Saya dengan sepenuh hati saya tidak mau memperlakukan orang-orang buruk di dalamnya sehingga saya harus blurkan atau hanya audio saja yang saya tampilkan begitu. Ada, ya. Namaku ada Pak, tapi nggak ada. Ada yang bawa undangan tapi nggak ada KTP, dilayani. Loh ada mari saya kasih. Maksudnya Mari saya kasih dulu. maksudnya kalau sudah dicentang atau belum? Nggak, maksudnya pertanyaan saya kenapa ada yang datang bawa undangan tapi nggak ada KTP tapi dilayani. Kami bawa KTP dan ada nama tapi nggak dilayani. Kenapa? Pertanyaannya logikanya gitu ya, sederhana. Bagaimana? Jelaskan aja sederhananya gitu. Sabar Pak ya. Nanti ketemu langsung ketua KPPS di situ biar Oke. ini Bapak bicara, Bapak ketua nanti bicara supaya mereka juga semua dengar. Iya dong. Bukan satu-satu orang saja yang bicara, nanti Bapak juga relay. Saya mau lihat wujud undangan saya, itu intinya. Undangan saya nggak ada loh. Ketika saya duduk saya sudah mulai curiga ada yang nggak beres tuh. Ketika saya lihat semua yang punya undangan masuk, tapi nggak ditanya KTP. Ini persoalan banget. Nah di situ semua pengawas ada, pengawas, saksi, dan juga ada Pak RT lagi duduk di meja. Kemudian ada ibu-ibu yang mencatat begitu kan. Kok aneh? Dalam hati saya berpikir, lah ini kan harusnya ditanya undangan dan KTP-nya supaya dicocokkan antara undangan dan KTP cocok apa enggak, sinkron apa enggak, bener nggak? Kemudian dipanggil lah, yang ada undangan dulu. Lah dia tahu dari mana itu undangan asli apa enggak?
Sedangkan dia nggak tunjukin, nggak verifikasi dengan KTP-nya. Sedangkan saya ada KTP dan nama tertulis di situ. Kemudian saya datang kembali untuk menanyakan, loh kenapa bisa mereka ini nggak ada KTP, punya undangan, kok bisa nyoblos? Jangan-jangan undangan saya nggak diberikan itu, kamu berikan ke orang lain. Make sense lah dengan apa yang disampaikan sama istri saya ketika pagi hari dibilang undangan dijual 1 jutaan. Make sense tuh kan. Akhirnya, jangan-jangan kalian jual undangan saya dong. Terus orang lain yang nyoblos pakai nama saya. Iya, bawa undangan tidak bawa KTP itu bagaimana? Baru kita disuruh tunggu lagi. Bawa undangan tidak bawa KTP bisa diterima. Oke, saya mau komentar dulu guys, gini guys ya. Sebenarnya gini, kalau Luis itu pernah dia apa ya? Kalian tahu nggak, hari raya kurban atau Idul Adha, itu kita dikasih kupon, rumah-rumah dikasih kupon, ya, rumah-rumah dikasih kupon, tanda kita tuh undangan, kupon adalah undangan untuk mengambil daging kurban. Nah, yang Kristen pun masih dapat itu, yang non Muslim masih dapat, karena kurban itu daging itu untuk semua, baik Muslim maupun non Muslim dapat semua. Itu memang Kristen itu akan dapat daging kurban. Itu adalah undangan, kupon itu adalah undangan. Bukti bahwa dia tuh berhak untuk ngambil daging kurban, diundang, maka dia kasih kupon. Nah, ketika kita dapat kupon, artinya kita harus bertanya kepada panitia, ya, bertanya kepada panitia, Pak, saya kan warga sini, kok nggak dapat kupon, nggak dapat undangan, ini kan KTP saya, gitu loh, ngerti nggak? Ini KTP saya. Dan itu harusnya dilakukan itu adalah sebelumnya, jangan pas hari H. Kenapa? Karena ketika hari kurban itu daging sudah dipotong-potong, udah jelas alokasinya. Ya syukur-syukur ketika ada daging lebih. Tapi biasanya nggak ada guys, karena semua ada dijatah gitu kan. Bisa dibagi kupon 1.000, ya daging akan siapin 1.000 beserta daging yang untuk pengerja. Kan yang bekerja itu kan dapat daging lebih, karena hak mereka yang menyembelih hewan gitu kan. Jadi itu adalah bonus, karena mereka tuh bekerja di situ gitu loh. Itulah keadilan namanya. Jadi Anda tuh harus mengkonfirmasi nggak dapat kupon itu sebelum hari pemotongan. Karena kalau sudah pemotongan telat sudah, Anda bawa KTP pun dagingnya sudah tidak ada. Nah sama seperti ini mungkin ya. Kenapa harus Luis konfirmasi sebelumnya? Kerja nggak dapat undangan nih. Biasa undangan itu harusnya nggak dibagi pagi guys, nggak mungkin pagi. Biasanya sehari sebelumnya undangan itu dikasih gitu kan. Nah dia harusnya tanya, tetangga udah dapat, dia harus aktif gitu. Tanya ke tetangga, kamu dapat nggak? Oh dapat, saya kok belum gitu. Nah, dia harus datang ke panitia dan bertanya bawa KTP. Karena takutnya nanti suara itu tidak berlebih, kurang. Makanya saya kemarin ya, contoh, saya itu pergi, saya kan KTP saya KTP daerah lain. Saya tinggal di rumah saya sekarang ini sudah 3 tahun, tapi saya belum sempat ngurus KK sama KTP pindah sini belum sempat, kan kesibukan itu kan, selama 3 tahun. Nah, saya coba datang malam sebelum penyoblosan itu ke TPS dekat rumah saya, lalu mempertanyakan, oh saya tidak daftar. Sebenarnya bisa nggak Pak? Saya di sini saja nyoblosnya. Karena saya udah lama nggak tinggal di situ, walaupun saya KTP di situ, gitu. Oh nggak bisa Pak, Bapak harus ngurus surat perpindahan coblos. Kalau tidak Bapak coblos sana, karena KTP Bapak sana. Saya bilang, tapi kan saya warga sini, tetap nggak bisa Pak. Ini prosedur gitu ya. Karena kenapa? Dia bilang alasannya nanti kertas suaranya nggak cukup. Karena kan itu kan dijatah. Karena kalau lebih juga bahaya, nanti bisa salah gunakan. Makanya kertas suara itu adalah pas-pasan. Mungkin lebih 1-2 itu untuk jaga-jaga saja, bukan lebih banyak. Sehingga mas saya dikatakan, kalau Bapak mau nyoblos di sini juga, Bapak nyoblos jam 12. Orang semuanya sudah kebagian warga sini yang ada KTP sini. Boleh Bapak datang 12, Bapak bisa nyoblos gitu. Nah itu make sense, masuk akal. Artinya, saya itu adalah orang yang
yang nggak ngurusul pindah, tapi KTP juga nggak sini, tapi saya adalah mau nyoblos ini bisa di Lodas itu lewat belakang namanya guys. Dan itu susah karena memang saya tinggal sini gitu. Mereka sudah pasti mereka tahu karena memang saya tinggal sini 3 tahun, saya tidak interaksi sama mereka gitu. Cuma mereka nggak tahu bahwa saya nggak punya KTP sini guys. Itu ya, itu logikanya begitu Luis. Makanya Luis ini dia salah cara berpikirnya. Harusnya ketika dia tidak dapat undangan, itu dia harusnya malam itu dia tanya, kenapa saya nggak dapat undangan gitu, bukan pas nyoblos gitu guys. Itu loh gue pikirnya. Apalagi ini dia tempatnya bukan tinggal situ pula. Oh tambah susah warga identifikasi gitu kan. Ada kejadian kemarin ya, itu ketika mau nyoblos itu ya diusir guys. Ada 3 orang mau nyoblos diusir karena warga itu curiga. Ini kok mencurigakan, bukan warga sini gitu kan. Makanya guys, apalagi dia nggak bawa KTP gitu. Intinya adalah gini loh. Dan ini sendiri kan ngaku bahwa KTP-nya bukan KTP situ gitu kan. Jadi intinya gini guys ya. Harus diklarifikasi saat sebelumnya. Jangan pas hari H. Karena mengingat keterbatasan surat suara gitu kan. Itu loh yang pikirnya guys. Pak, kami cuma mau lihat undangan saya saja. Saya ada nama, maksudnya saya mau lihat undangan saya di mana? Semua kemarin. Lu dibagi ke siapa? Nama saya. Warga lah. Di undangan gak ada namanya Kak Bu? Permisi. Ada 1, 2, 3. Permisi minta maaf. Ini ada namanya nggak? Nggak ada nama. Ini ada nama ini. Ini ada nama toh? Saya cuma butuh nama saya muncul di sini saja. Dikasih ke siapa nama saya itu? Kemudian saya tanya-tanya, oh sudah mulai panik lah dengan pertanyaan saya. Kan pertanyaan saya sederhana banget kan, seperti itu. Dan kemudian ketika coba cek dulu itu, ada nggak nama saya situ. Kemudian dibuka, kaget saya setengah mati. Sudah ada yang mencoblos memakai nama saya. Tanda tangan di situ. Tanda tangannya bukan tanda tangan saya. Parah nggak? Ini 1, 2, 3. Luis Budi Prasetyo. Sudah tanda tangan. Siapa yang tanda tangan ini? Ya kemudian saya protes, komplain dan lain-lain. Dan mereka coba datangin. Bilang Pak sudah nggak usah diperpanjang. Gini ya. Ini kejadian ketika sudah terlambat gitu. Ya. Nasi udah dibubur. Dan Luis sebenarnya bisa. Saya setuju kalau dia tuh mempersalahan itu, saya setuju gitu. Cuman lebih baik kalau Luis datang sebelumnya gitu kan. Datang sebelumnya gitu. Sehingga ini tidak terjadi. Jadi lebih baik mencegah kan daripada kan mengobati. Ini bagus juga mengobati. Tapi lebih baik kalau dia mencegah gitu. Sehingga kalau dia datang duluan, tidak ada orang yang bisa begini, nggak bisa gitu. Nah makanya poinnya adalah usahakan itu selesai semuanya sebelum hari H. Sehingga Anda bisa nyoblos dengan tenang gitu guys. Jadi tidak jadi miskomunikasi seperti ini gitu kan. Nah lalu gini. Mungkin bisa jadi menurut saya juga ya. Mungkin orang ini adalah apa ya? Mungkin salah tantangan mungkin. Ini kan Anda lihat tadi antara kertas di kiri dan kanan itu kan berbeda. Stepnya berbeda. Tidak garis lurus guys gitu. Ada atas, ada samping, ada apa gitu. Jadi intinya adalah tidak seperti garis lurus. Makanya mungkin orang ini salah. Dikira itu adalah garis lurus dengan dia. Dengan nama dia. Padahal itu adalah namanya Luis gitu kan. Jadi bisa kejadian gitu. Itu poinnya. Jadi intinya adalah makanya saya katakan bahwa untuk kejadian hal ini ya memang salah juga dari panitia KPU juga. Mereka harusnya di situ tuh harus teliti juga. Yang mereka tangan itu sesuai dengan namanya. Dicek nama apa siapa. Oh ini. Bawa tangan 5 tadi di sini. Diperhatikan untuk tangan. Jangan dibiarkan saja gitu. Sehingga mungkin ya maksudnya tertangan di nama dia, tapi tertangan di nama Luis. Itu diperhatikan kenyataannya. Jadi mungkin orang petugas itu tidak memperhatikan bapak ini tertangan di mana gitu kan. Yang penting tertangannya gitu kan. Nah itu juga diperbaiki juga. Tapi itu juga harusnya dia datang lebih awal, sehari sebelumnya ketika ada undangan untuk bisa mencegah hal ini terjadi gitu guys. Ayo kita bicara baik-baik di sana. Tapi dalam hati saya mau ngapain gitu loh. Bicara di tempat lain mau ngapain? Mungkin mau kasih uang saku kali ya. Jelas lah nggak bisa kebenaran dibeli dengan hanya seperti itu. Tapi dari sini saya sebenarnya prihatin ya. Kenapa ya? Kok bisa
kebenaran harus bisa dibeli dengan uang merah. 5 tahun ke depan pemimpin kita ditaruh di tempat mana? Tapi saya kalau mengenai kecurangan saya setuju gitu, ya kan? Setuju saya. Tapi kalau Partai Luis ini menurut saya tuh kurang relevan kalau dikatakan kecurangan. Jadi kecurangan itu bukan di Pak Luis mungkin, paling pasti ada, ya. Tengok nanti ada aja laporan tuh, ada laporan itu, ya kan? Tentang kemarin contoh suara sudah coblos di luar negeri, itu memang fakta, memang kejadian gitu. Tapi tidak di Pak Luis. Luis ini mungkin hanya tantangannya salah tempat mungkin, analisa saya ya. Tapi yang penting adalah kesalahan juga ada di Luis karena dia tidak konfirmasi di awal kenapa dia nggak dapat undangan gitu kan. Tapi juga lihat sekarang ini siapa yang menang ya. Tadi kalau Luis itu menuduh ada kecurangan, artinya dia bisa jadi karena yang menang adalah itu guys ya. Logikanya lah, Anies dan Ganjar itu kan posisinya jauh dibandingkan Prabowo. Ini kalau mereka curang, kok segitu suara mereka gitu. Yang curang biasanya yang menang kan? Iya kan? Iya dong, yang curang itu menang. Karena kecurangan diniatkan untuk kemenangan. Aneh kalau yang kalah tuh curang gitu kan, aneh. Ya, logikanya yang menang lah yang akan lebih kuat dugaannya mencurangi pemilu gitu. Jadi secara nggak langsung Luis ini tepatnya itu larinya ke 02 ketika menuduh ada kecurangan gitu kan. Karena mereka yang memimpin saat ini quick count gitu kan. Itu lagi berpikirnya guys. Kalau kita sebagai masyarakat punya mentalitas seperti itu, jujur ya saya sedih, antara sedih dan juga skeptis juga sebenarnya. Memang dari awal sebenarnya saya sudah skeptis. Tapi dalam hati ya sudahlah, kita hidup di dunia yang seperti itu, dunia yang jahat. Itulah kenapa Tuhan Yesus kan bilang ya, bagaimana mengajari doa, jadikanlah di bumi seperti surga. Dan memprihatinkan, di tengah-tengah dunia yang seperti ini, terjadi hal seperti itu, sungguh memprihatinkan. Bentar, dia kayaknya Luis ini kalau dia bilang judulnya The Real Dirty Vote 2, artinya dia setuju bahwa kecurangan itu dilakukan oleh tim 02 gini. Kan dia menyetir filmnya Dirty Vote kan. Di film itu kan disampaikan narasi bahwa yang berbuat curang itu adalah 02. Ya kan? Itu faktanya begitu. Nah, kalau dia pakai judul The Real Dirty Vote 2, berarti dia merasa dicurangi oleh 02 gitu. Ya kan? Saya setuju memang 02 melakukan kecurangan yang TSM, terstruktur marketing masif, karena dibuktikan bukan hanya ketika setelah pencoblosan, tapi faktanya sebelum pencoblosan sudah terjadi. Dimulai dari MK dan lain sebagainya, dari bansos dan segala macam itu sudah terbukti. Terstruktur, sistematis dan masif. Ya, itu fakta yang nggak bisa dibantah gitu. Gitu. Tapi ya sebagai orang Kristen bagaimanapun juga ya nggak bisa ya. Orang-orang bilang laporin. Terus terang ya percuma dilaporin untuk apa juga. Kita juga yang susah nanti keluarin duit. Tidak hanya keluarin duit, nanti juga mungkin keluarga kita nggak nyaman. Mungkin ada satu dan lain hal. Dan kemudian juga iya syukur-syukur kalau ditindaklanjutin. Kalau enggak, kita juga yang rugi. Begitu kan. Memang kasih tahu siapa, kayak ini video ini kan udah kasih tahu orang itu. Cuma kalau saya pribadi ya, itu nggak masuk poin kecurangan gitu. Masuk itu kecil lah kemungkinannya gitu kan. Ya, apa ya saya bilangnya. Ya, sama kayak orang yang dia itu nggak dapat kupon daging kurban, tapi dia datang di hari pembagian daging kurban. Ya apa mau dibilang, daging itu sudah dipotong-potong. Bahkan ketika datangnya itu dia tuh telat. Orang sudah dapat daging kurbannya gitu. Udah habis. Nah, dia mau nuntut apa guys? Nah itu masalah itu. Jadi intinya adalah nggak salah juga sih yang dilakukan ini. Tapi untuk dia berpikir sampai kecurangan itu menurut saya masih cukup jauh gitu guys, ya kan? Tapi kecurangan itu real, ada. Itu yang saya mau bilang. Dan ketika saya posting di WhatsApp, ternyata kecurangan ini terjadi di mana-mana. Banyak orang chatting kemudian, terjadi juga di saya.
Saya punya nama udah dipakai orang juga. Di tempat lain chatting seperti itu banyak banget ternyata. Nah, kalau itu caranya kayak Louis, kita nggak bisa bilang itu curangan. Tapi kalau mereka itu adalah dapat undangan, tapi mereka tuh isi nyoblos, ya itu baru aneh gitu, ya kan? Atau mereka tuh nggak dapat undangan, tapi mereka tuh tidak, mereka konfirmasi, itu berarti kecurangan. Konfirmasi nggak digubris hari sebelumnya, itu baru kecurangan. Tapi kalau di hari datang, ya itu terjadi, gitu ya. Ini gimana lagi? Ada kenapa datang sekarang gitu, ya kan? Ketika semua orang sudah dapat undangan, makanya datangnya saya sudah datang kan, saya tuh konfirmasi malam sebelumnya guys, untuk bisa datang jam 12 gitu, ngerti ya? Guys, saya nggak konfirmasi di hari H, saya tahu itu bakal error nanti. Makanya walaupun saya warga situ, orang kenal saya, mereka tidak tahu saya KTP tempat lain, dan saya punya hak nyoblos tempat lain, tapi minimal mereka tahu tuh saya warga situ, sehingga mereka tuh gampang berdebatnya guys. Saya warga sini kok, saya bisa bersikeras, mereka tahu saya gitu kan, nggak penting lagi KTP gitu kan. Nah, itu lebih kuat daripada saya bukan warga situ dan menunjukkan bahwa saya punya KTP sini. Itu lebih berat guys argumentasinya gitu kan. Tapi kalau saya tinggal situ mereka mau ngomong apa gitu. Nah, tapi saya ngerti nggak positif gitu saja. Saya datangnya malam untuk mengkonfirmasi guys, untuk bisa datang jam 12. Itu bedanya saya dengan Louis gitu. Saya orangnya proaktif, nggak kayak Louis ya, yang mau beres saja. Ini nggak bisa begitu. Anda ketika tidak dapat undangan ya datang malam sebelumnya, bertanya, ya, ngobrol dengan warga, gitu. Apa susah ngobrol dengan warga? Saya aja ngobrol dengan warga guys. Meskipun saya juga cukup sibuk, saya jarang ngobrol sama mereka, tapi mereka tahu saya tinggal situ gitu. Datang saya berani gitu. Beberapa orang saya ajak ngobrol, kita ngobrol enak gitu guys, bincang-bincang. Oh, mereka terangkan semua gitu kan. Itu enaknya kalau kita komunikasi dengan warga gitu. Jangan apa ya, jangan apa gitu. Istilahnya jangan sok tahu, kita harus mau nanya guys gitu, harus nanya kita, konfirmasi ulang gitu kan. Itu poinnya guys. Dan saya sih berharap ya kedepannya itu sederhananya ya, yang nyoblos harus pakai KTP aja kali. Kalau pakai undangan dimainin. KTP. Jadi yang punya KTP, nama KTP-nya dan lain-lain itu bisa. Mungkin Luis ini datanya kepagian. Biasanya orang yang datang pakai KTP itu ya nggak dapat undangan itu biasanya datangnya siang. Kayak saya sudah datang jam 12, dapat, bisa nyoblos saya guys gitu. Jadi poinnya adalah itu tadi, kalau pegang KTP dapat undangan ya siang hari. Kalau mau pagi juga datang malam sebelumnya. Konfirmasi, saya punya KTP, mana undangan saya gitu kan? Itu poinnya. Ini konfirmasi itu harus di hari sebelumnya, jangan hari H guys gitu. Jangan hari sebelumnya aja konfirmasi itu dikasih datang suruh siang jam 12 gitu kan. Apalagi ada hari H gitu kan. Yang bisa dipakai untuk nyoblos. Tapi ya saya nggak tahu juga ke depannya kan. Kita nggak pernah tahu. Kita doakan aja lah. Dan kita sebagai orang Kristen harus tetap hidup dalam kebenaran sekalipun di tengah dunia yang kotor ini. Dan jangan sebagai orang Kristen justru ikut-ikutan seperti itu. Politik pragmatis, mendapat keuntungan sesaat dan menggadaikan kebenaran itu. Murid Kristus harus beda cuy. Saya nggak tahu nih Luis ini dia belum siapa saya nggak tahu gitu guys ya kan. Tapi jelas kalau dia pakai film judul Dirty Vote, artinya dia mencurigai bahwa yang curang adalah kubu 02 gitu kan. Nah, kalau itu saya setuju memang. Meskipun kayaknya bukan Luis jadi korban gitu, korban yang lain gitu kan. Tapi saya setuju dengan dia bahwa memang ada kecurangan di pemilu ini yang TSM, terstruktur, sistematis, masif, dan itu juga terjadi di tahun 2019 ya. Saya udah pernah buat kontennya guys, udah pernah saya buat ya. Anda bisa nonton video saya di tahun itu gitu kan. Ini memang itulah negara kita memang gitu ya. Lihat bagaimana dikerahkannya aparat, ya kan, ASN, kepala desa, TNI, Polri, semua dikerahkan itu kan. Bansos lah, MKMK lah gitu kan, banyak sekali gitu kan. Jadi memang inilah hidup di negeri Wakanda, bahaya guys ya.
inilah ngenai di lingkungan itu ya. Kekuasaan itu betul-betul dikuasai oleh segelintir orang itu. Maka disebut sebagai politik dinasti. Makanya Louis sebagai seorang beriman ya, dia bisa mengubah itu. Ya, sampaikan kewajiban Anda Louis ya di gereja bahwa kita harus jangan niru ini gitu. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus berbuat perubahan. Makanya harus gaungkan perubahan dia biar negeri ini berubah. Makanya dia mendukung 01 yang mendukung perubahan. Jadi kalau sampai Louis itu tidak dukung 01, artinya dia nggak sesuai dengan videonya. Karena dia tuh kan ingin mengubah negeri ini. Ya negeri kan sudah begini dia gitu kan. Ya dunianya memang kotor. Maksudnya itu negeri ini. Karena dia ngomong kan konteksnya pemilu Indonesia. Jadi Indonesia itu begini. Itu terjadi. Artinya harus dirubah ya kan Louis, dirubah kan. Artinya dia harusnya mendukung 01 harusnya. Ya saya nggak tahu main Louis coblos yang mana. Tapi kalau dia coblos 02 dia ya sama saja. Artinya Louis memang maunya begitu. Memang dia mau berubah gitu kan. Tapi kalau dia mau berubah harusnya dia mencoblos 01. Ya. Ya mudah-mudahan Louis itu konsisten lah ya. Apa yang coblosnya adalah sesuai dengan niatnya ingin merubah negeri ini. Itu nggak memilih 01. Tapi sekali lagi kalau dia milih 02, 03 apa 02 berarti dia hanya manis dan mulus saja gitu, hangat-hangat belaka. Karena orang pengen berubah itu ya harus mencoblos 01 yang memang memvisikan perubahan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.